Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah pegawai Mahkamah Agung dan Hakim Agung yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi. Dan mari kita akan lihat berikut latar belakang serta kronologi operasi tangkap tangan KPK yang sudah dilakukan sejak Rabu malam atau Rabu 21 September 2022. Kita akan lihat bersama bagaimana kronologinya berawal dari 21 September 2022 dan ini berlangsung di dua lokasi berbeda. Penangkapan ini berlangsung di kawasan Jakarta dan juga Semarang. Kita akan lihat bersama. Di kawasan Jakarta dan Semarang kemudian ditetapkan ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan ini. Kita akan lihat siapa saja sosok mereka. Di antaranya ini adalah DY yang merupakan PNS Kepanitraan Mahkamah Agung, kemudian MH PNS Kepanitraan Mahkamah Agung, EW Panitera Mahkamah Agung, kemudian AB PNS Mahkamah Agung. Kita akan lihat siapa lagi sosok selanjutnya yang juga ikut terjerat dalam kasus ini. Kemudian EL, ini adalah PNS Mahkamah Agung. NA juga adalah PNS Mahkamah Agung. Kemudian YP, ini adalah tersangka yang kemudian akhirnya ditetapkan tersangka. Seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat pagi ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat pagi ini dan ia meminta maaf kepada seluruh pengacara dan berharap agar tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus korupsi. Nah, kemudian kita akan lihat lagi siapa lagi sosok yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi Mahkamah Agung. Ini adalah ES yang juga berprofesi sebagai pengacara. Sementara dua lainnya kita akan lihat lagi. Dua lainnya ini merupakan adalah Hakim Agung, yaitu yang tadi sudah dikatakan bahwa sudah tiba di kantor gedung KPK, yaitu merupakan Sudrajat Dimyati dan juga Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Eli Tri Pangestu. Kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah kronologi yang berlangsung. Tadi kita sudah jelaskan bahwa ini berlangsung di Jakarta dan juga Semarang. Awalnya KPK mendapat informasi rencana penyerahan uang kepada Hakim Agung di Mahkamah Agung. Kemudian pada pukul 6.16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore pada Rabu sore ini mendapat informasi penyerahan uang ES. ES ini berprofesi sebagai pengacara kepada DY. Ini merupakan PNS Kepanitraan di Mahkamah Agung. Kemudian pada Kamis 22 September, masih di hari yang sama, kemudian KPK menangkap DY beserta uang tunai sebesar 205.000 dolar Singapura atau ini senilai dengan 2,1 miliar rupiah. Kemudian pada tahap selanjutnya KPK menangkap pengacara YP yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. YP dan ES ditangkap di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Keduanya ini berprofesi sebagai pengacara, kemudian hasil pemeriksaan YP dan ES menyebut ternyata ada pihak lain yang juga turut terlibat dalam kasus ini. Dan dari Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri menyatakan bahwa kasus ini diduga merupakan terkait dengan adanya pengajuan kasasi di MA yang berlangsung di kawasan Semarang yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam inti dana. Kemudian KPK tangkap SD, ini merupakan Hakim Agung dan ETP Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Bisa dijelaskan bahwa ini memang belum ditangkap saat ini, namun baru tiba di KPK pada Jumat pagi ini dan masih dimintai keterangan, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK. Kemudian KPK menahan Hakim Agung DY dan ETP di Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi terkait kasus ini. Itu tadi kita sudah lihat bagaimana kronologi dan juga sosok dan juga peran dari 10 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK terkait gratifikasi yang berlangsung di Mahkamah Agung.